علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kitab Al-Adhkar kita pagi hari ini masih dalam bab zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma bil asanidis sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza asbaha Allahumma bika asbahna al-hadis. Hadis berikutnya Imam An-Nawawi menukil dari kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, juga sunan-sunan yang lain, kitab-kitab hadis yang lain dengan sanad yang sahih dari beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di pagi hari itu di antara zikir atau doa yang selalu beliau baca adalah doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur di pagi hari. Wa idza amsa, dan di sore atau petang hari zikir atau doa yang selalu dibaca Nabi, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ada yang hafal ya?
Alhamdulillah. Banyak sekarang buku-buku saku dzikir pagi dan petang. Beli saja itu. Entah di perjalanan, entah di rumah, baca. Itu berdasarkan hadis-hadis yang itulah zikiran Nabi setiap pagi dan petang. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya. Kalau pagi, kalau petang Allahumma bika asbahnanya dihilangkan, ya. Apa artinya Allahumma ya Allah bika hanya karena pertolonganmu asbahna kami bisa berada di pagi hari ini. Wabika amsayna dan juga hanya karena pertolonganmu amsayna kami bisa jumpa waktu petang nanti. Wabika nahya dan juga hanya karena pertolonganmu saat ini kami masih bisa hidup. Wabika namut nanti juga hanya karena pertolonganmu kami akan meninggal. Wa ilaikan nusyur dan kelak di hari kiamat kami akan dikumpulkan kepadamu untuk menghadapmu mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Itu artinya. Jadi kalau bisa sambil diangen-angen artinya. Ketika kita membaca doa ini lalu kita tadabburi maknanya, insyaallah tak akan ada kesombongan dalam hati kita. Karena kita mengikrarkan bahwa kita bisa hidup sampai sekarang, bisa jumpa hari ini dengan waktu pagi, waktu petang, bahkan kita nanti akan menghadap Allah lewat kematian kita, itu semua karena sebab pertolongannya Allah. Apa yang mau disombongkan? Kalau kita sadar sesadar-sadarnya, kita bisa melakukan apapun, entah kebaikan atau menghindarkan dari keburukan. Bahkan kita bisa hidup sampai sekarang, itu semua karena pertolongannya. Itulah makna la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang selalu mengembalikan apa yang dirasakannya dalam hidup ini kepada makna yang terkandung dalam kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, insyaallah tak akan ada kesombongan dalam hatinya. Ya, tak akan ada kesombongan dalam hatinya. Kalau kata Shahibul Hikam itu ada pembahasan dalam hikam masalah al-qabdu dan al-bastu. Al-qabdu itu kondisi seorang hamba disempitkan oleh Allah. Sempit ekonominya, sempit kesehatannya, sempit urusannya, semua serba sempit. Al-bastu sebaliknya, kondisi di mana Allah memberikan kelapangan pada hambanya, lapang ekonominya, lapang urusannya, lapang rizkinya, lapang keuangannya, lapang kesehatannya. Dan kata beliau, qabdu bastu itu seperti kondisi siang dan malam yang akan silih berganti. Tidak akan seorang hamba itu dalam kondisi siang terus, kaya terus, mudah urusannya terus, tidak. Karena dikhawatirkan mereka akan lupa daratan.
Fir'aun ingkar bahkan memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan, itu Allah itu lebih senang diberi kondisi al-qabdu, susah, karena dengan kesempitan yang Allah berikan pada kita, itu kita akan bisa, bahasanya hikam, menjaga adab kita, tata krama kita dengan sempurna di hadapan Allah. Kondisi kekurangan, mau sombong apa yang kamu sombongkan, wong kamu miskin, betul tidak? Kondisi lemah, tersinggung sikit mau ngajak duel bagaimana? Jalanmu saja sudah pengkor. Itu lebih disukai, sebab banyak orang yang sudah mencapai makam walinya Allah. Allah anugerahkan al-bastu, kemudahan demi kemudahan, semua jamaahnya manut, gak ada yang jengkelkan. Ekonominya terus, banyak yang kehilangan makom kewaliannya, gak mampu untuk mendapatkan anugerah al-bastu, siang kemudahan secara terus menerus. Makanya Nabi ajarkan, pagi sore sadarkan hatimu bahwa kamu bisa jumpa dengan waktu pagi, kamu bisa hidup sampai sekarang, kamu bisa dapat rizki, itu semua adalah bika, sebab pertolongannya Allah. Dan tujuan Allah menganugerahkan kesempitan terkadang diganti dengan kelapangan, itu agar kalian sadar bahwa kalian gak bisa hidup di dunia ini semau kalian. Sehebat apapun kalian, kalian tetap berjalan pada ketentuannya Allah. Yang secara logika kamu tidak akan miskin semisal, sebab hartamu sudah triliunan, usahamu di mana-mana. Tapi kalau Allah berkehendak memiskinkan kamu, hitungan menit habis hartamu. Paham? Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi makna doa pagi petang agar kita selalu sadar bahwa apa sih kita ini, cuma wayang yang dimainkan oleh dalang. Cuma tetap secara syariat kita diperintahkan untuk ikhtiar semaksimal mungkin agar apa yang kita citakan, apa yang kita upayakan, terkhusus untuk bekal hidup di dunia ini, itu sesuai dengan harapan kita. Amin amin Allahumma amin. Hadis berikutnya masih dari sahabat Abi Hurairah. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi safarin wa ashar. Sahabat Abi Hurairah bercerita, Nabi itu kalau sedang dalam perjalanan wa ashar dan memasuki waktu sahur. Waktu sahur itu mulai jam berapa? Jam 3. Waktu sahur mulai jam berapa? Waktu sahur jam 3. Salah. Waktu sahur itu mulai ba'da nisfil lail. Jadi setengah-tengah malam itu sudah waktu sahur. Mau sahur jam 12 lewat sikit sudah masuk waktu sahur. Kalau belum tengah malam, belum waktu sahur. Jadi nggak boleh lalu tadarus jam 11 baru pulang dari masjid, sampai rumah makan, diniatkan sahur, nggak boleh. Karena belum tengah malam. Waktu sahur mulai tengah malam, utamanya akhirkan sahurmu. Mengakhirkan sahur itu sunnah
menyegerakan berbuka itu sunnah. Jadi sahur jangan jam 3. Kalau subuh 4:30 ya sahur yang terbaik itu jam 4:04. Jam 4:04, 15 menit sebelum masuk subuh, nah itulah sahur yang terbaik. Yaqulu, Nabi berdoa. Nabi dalam perjalanan masuk waktu sahur, doa Nabi, Sama'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina Rabbana sahib wa afdil alaina aidzan billahi minan nar. Ini asing ini ya. Kalau wabika asbahna wabika amsayna, ini sudah sering kita dengar dan juga mungkin sebagian sudah ngamalkan lama. Ini yang asing. Nabi dalam perjalanan masuk waktu sahur, beliau berdoa, Sama'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina Rabbana sahibna wa afdil alaina aidzan billahi minan nar. Sama'a sami'un, semoga Allah zat yang maha mendengar itu mendengarkan, memperhatikan bihamdillahi pada hambanya yang memujinya, wa husni balaihi alaina, dan juga pada hambanya yang dikasih bala yang baik. Bihamdillahi wa husni balaihi alaina, Allah semoga selalu mendengar, memperhatikan pujian kami kepadanya dan cobaannya yang baik pada kami. Cobaannya yang baik pada kami. Rabbana, duhai Tuhan kami, sahibna, sertai kami, bersamai kami, wa afdil alaina, muliakan kami, aidzan billahi minan nar, dengan engkau selamatkan kami dari siksa neraka. Nah itu doa yang dibaca Nabi ketika dalam perjalanan dan wa ashar, masuk waktu sahur. Wa Nabi Hurairah wa Abdullah bin Mas'ud, hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang sukses menjadi ulama besar lewat jalur khidmah. Ya. Jadi para sahabat itu Allah kasih ilmu, ada yang lewat jalur ketika ngaji sama Rasulullah menulis. Sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, itu kalau ngaji nulis. Makanya sampai akhirnya diangkat menjadi sekretaris pribadinya Rasulullah. Alim. Ada yang lewat jalur menghafalkan. Contoh siapa? Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Abu Hurairah. Itu lewat jalur selalu membersamai Rasulullah, hampir bisa dikatakan di mana ada majelisnya Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Tidak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Madinah, Sufah, makanya termasuk alumni Ashabus Sufah. Jadi kalau ke Masjid Nabawi itu di sebelah kanannya ada ruangan berapa meter kali meter, itu di situ tertulis disinilah dulu sahabat-sahabat yang nggak punya rumah tinggalnya di sini. Dan di antaranya Abu Hurairah, mereka nggak kerja 24 jam membersamai Rasulullah. Abu Hurairah itu kan termasuk mu'allaf. Karena Abu Hurairah masuk Islam
kurang lebih 3,5 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Tapi hafalan hadisnya terbanyak. Kenapa? Memang ketika masuk Islam, beliau tinggalnya, memang tidak punya rumah, tinggalnya di serambi Masjid Madinah. Bukan hanya beliau, ada beberapa puluh sahabat Nabi yang tinggal di sana. Jadi Rasulullah kemana, ibarat sekarang ngaji di mana, itu selalu membersamai. Dan karena doa Rasulullah, Abu Hurairah itu diberi kecerdasan yang luar biasa. Apapun yang didengarkan, ini langsung hafal, terpatri dalam hati dan pikirannya, nggak lupa. Kalau kita kan terkadang didengarkan, memahami saja sulit. Atau saat mendengarkan, memperhatikan benar, paham. Tapi nanti bubar ngaji, hilang. Kan begitu. Kayaknya ada orang itu yang cepat hafal, mudah hilang. Lama hafal, mudah hilang, lama menghafalkan, memahami, tapi kalau sudah paham, hafal, sulit hilang. Yang hebat itu cepat hafal, paham, sulit hilang. Yang agak sobek yang tadi nomor 2, ngapalkan sulit, memahami sulit, semua sudah paham, masih belum paham. Sampai nanya sana, nanya sini, nanya kawannya. Paham, hafal, ditinggal bubar saja, lupa lagi. Masya Allah. Nah, kita tergolong yang mana? Ya minimal yang mana ini? Cepat hafal, cepat paham, cepat lupa, atau sulit paham, sulit hafal, tapi kalau sudah hafal terpatri, nggak lupa-lupa. Makanya kalau santri itu ngaji bukan hanya berdasarkan akal dan okol, tapi banyak doa yang diamalkan. Yang pengen cerdas, datang ke gurunya minta ijazah, doa cerdas. Yang pengen ilmu laduni, macam-macam. Ada yang pengen ketemu Nabi Khidir, karena ada makalah dari ulama, siapa yang pernah jumpa dengan Nabi Khidir, Allah kasih ilmu laduni. Itu diamalkan itu. Diamalkan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan Abu Hurairah itu, Bapak Ibu, apa yang didengarkan, karena satu ketika ada momen sehingga mendapatkan doa khusus dari Nabi, saking ridhonya Nabi, itu apa yang didengarkan langsung hafal, nggak hilang-hilang, Masya Allah. Makanya meskipun mu'alaf itu, karena masuk Islamnya 3,5 tahun sebelum Nabi, tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Itu jalur menghafalkan. Kalau yang jalur khidmah, yang lain sibuk ngaji, dia menyiapkan kebutuhannya Rasulullah, menatakan sandalnya Rasulullah dalam perjalanan, yang menyiapkan tempat istirahatnya Rasulullah, tempat mandinya, tempat wudunya, makan minumnya, sukses. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu jalur khidmah. Siapa lagi? Anas bin Malik, 10 tahun berkhidmah di rumahnya Rasulullah bersama ibunya. Makanya di pesantren ya banyak santri yang ketika keluar dari pesantren ada yang jalur normal, belajar nulis, alim, keluar dari pesantren ilmunya manfaat. Ada yang karena kekurangannya sehingga berkhidmah. Kalau di Lirboyo santri yang khidmah itu nggak bayar, makan gratis sekenyangnya. Kemudian biasanya kalau menjelang lebaran itu dapat hadiah dari kiai, tapi nggak dibayar. Nah, ini jalur khidmah itu. Dan banyak, karena mungkin kesungguhannya dalam berkhidmah, para masyayikh ridho padanya,
alimnya ngalahkan mereka yang ngaji normal. Orang khidmah itu pasti ngajinya nggak bisa normal, karena sewaktu-waktu kiai kita mau berangkat sopiri ya bismillah, tinggal ngajinya, tinggal sekolahnya. Yang belanja ini habis, segera belanja, bismillah. Paham ya? Jadi orang mendapatkan ilmu dari Allah itu ada yang lewat jalur sungguh-sungguh belajar, datang, nulis, nyatet. Ada yang jalur memang dikasih hafalan, semua dihafalkan. Ada yang lewat khidmah. Nah, syukur kalau kita bisa mengamalkan ketiga-tiganya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdullah bin Mas'ud, tukang bawa sandalnya Rasulullah. Rasul kalau majelis masuk sandal langsung diamankan. Diamankan di mana? Di dalam lengan bajunya. Tradisi ini Bapak Ibu hanya masih ada di pesantren. Kalau di sekolah formal terkadang malah sandal gurunya dipakai. Di pesantren itu yai mau datang ke masjid itu sudah banyak yang nunggu, rebutan untuk menatakan coba. Dan itu ada riwayatnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, alim. Sampai dulu ada madhab Abdullah bin Mas'ud. Beliau menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa, Nabi itu di waktu sore qala, doa yang dibaca beliau, amsayna wa amsakal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amsayna, kami berada di waktu sore ini karena pertolongannya Allah. Wa amsal mulku, kerajaannya Allah semuanya, kerajaan langitnya Allah itu juga masih tetap ada di waktu sore ini karena pertolongannya Allah. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qala ar-rawi arahu qala fihinna, yang meriwayatkan hadis ini sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan bahwa kecuali kalimat itu tadi, saya pun sering mendengar Nabi di waktu sore itu doanya disempurnakan dengan kalimat lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibr. A'udzu bika min adzabin nar wa adzabil qabr. Panjang ya, panjang. Baca, makanya tadi beli buku saku zikir pagi dan petang, ada itu, sesekali dibaca. Yang artinya minta kepada Allah kebaikan di malam hari ini dan kebaikan sesudahnya. Minta perlindungan kepada Allah keburukan di malam hari ini dan keburukan sesudahnya. Minta dijaga dari sifat malas, minta dijaga dari sifat sombong, dan minta dilindungi dari siksa neraka, siksa kubur. Kalau pagi doa beliau asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masih hidup di waktu pagi ini dan juga semua kerajaannya Allah masih ada, masih tetap di pagi hari ini, itu semua karena pertolongannya Allah. Nah, hadis berikutnya Nabi Hurairah, ja'a rajulun, suatu ketika seorang laki-laki datang pada Nabi. Waqala, sambat itu apa? Mengadu. Mengapa mengadu? Ya Rasulullah, malakitu min aqrabin ladghatni al-barihah. Rasul, kemarin aku jumpa akrab, kalajengking,
Aku diintop. Apa diintop itu? Hah? Disengat. Aku disengat ya Rasulullah. Sampai aku merasakan akibat sengatannya kala jengking ini. Cerita diintop kala jengking kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul katakan, "Amma law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruk." Zakaru Muslim. Wa rawainahu fi kitabin sunni qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasan lam yadurruhu syai'an. Nabi jawab pada laki-laki tadi yang cerita kemarin jumpa kala jengking dan diintop, disengat. Fulan, riwayat 1, riwayatnya Imam Muslim, ande di sore harinya kamu baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung bikalimatillahi dengan kalimat-kalimatnya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah at-tammat yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk, di antaranya kalajengking. Fulan, kok kamu sore mau baca doa ini tadi, maka andai kamu jumpa kalajengking, lam yadurruk, tidak akan membahayakanmu. Kamu akan dijaga oleh Allah. Riwayat yang pertama 1 kali saja. Riwayat yang kedua, jika kamu di sore hari baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali kata Nabi, maka lam yadurruhu syai'un. Bukan hanya kalajengking yang tidak mampu mencelakaimu, membahayaimu, tapi apapun, entah manusia, entah musuhmu, entah jin, entah binatang buas, kalau sore hari kamu baca doa itu, tidak akan ada sesuatu pun dari makhluknya Allah yang mencelakaimu, yang membawa bahaya untukmu. Itu zikir untuk pelindungan, ya. Dan ada di dalam susunan zikir Rotibul Haddad. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau kita ingin terjaga dari keburukan makhluknya Allah. Baca kalau di sini sore saja, hina amsaita, maka itu akan menjadi sebab Allah jaga kita selama 24 jam. Bacanya sore, habis asar. A'udzu bikalimatil. Hafal ya? Di sini rutin? Ya. Ratibul Haddad rutin kan? Nah, itu ada. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, rutinkan. Insyaallah 24 jam berdasarkan hadis ini Allah akan menjaga kita min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluknya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk mengamalkan zikir dan doa pagi serta petang yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin amin Allahumma amin. Ya Rasulullah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا وعاتب علينا خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما alim Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad
صل وسلم وبارك عليه